Terpal kolamku yang alhamdulillah sudah berjalan setengah tahun lebih, dan bagi para petani ikan ada kabar gembira nih yang sangat cocok untuk kalian dengarkan dan coba gitu. Nah, ternyata beberapa waktu yang lalu ada beberapa petani ikan yang mencoba untuk menggunakan sistem baru dalam membudidayakan ikan. Salah satu di antaranya yaitu menggunakan kolam terpal. Ternyata kolam terpal yang digunakan untuk ikan nila ini memiliki keunggulan dan juga keuntungan luar biasa jika harus dibandingkan dengan menggunakan kolam jenis lainnya. Kira-kira apa saja keuntungannya? Yuk cari tahu. Kolam terpal ikan nila, rahasia bisnis perikanan mudah dan murah. Bongkar rahasia bisnis perikanan. Bagi kalian yang mulai ikut terjun dalam dunia perikanan nih guys, dalam dunia perikanan sangat cocok nih jika kalian harus memilih menggunakan kolam murah meriah namun keuntungan yang didapatkan jauh di atas rata-rata. Nah, penasaran dong pastinya? Ya, Mimin akan coba bongkar semua rahasia perikanan untuk mendapatkan hasil luar biasa ini ya sahabat. Sabar dulu dong. Mari kita siapkan satu persatu. Setidaknya ada 3 cara budidaya ikan nila, yakni metode kolam terpal, kolam tanah, dan kolam tembok. Untuk pemula, cara budidaya ikan nila di kolam terpal lebih direkomendasikan. Kenapa? Pasalnya metode budidaya ikan air tawar di kolam terpal tidak terlalu membutuhkan modal banyak dan lahan yang luas, namun tetap bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Mau tahu apa saja yang perlu sobat pintar lakukan? Inilah beberapa poin penting budidaya ikan nila untuk pemula agar mendapatkan keuntungan berlimpah. Tentukan lokasi pemeliharaan. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pemilihan lokasi budidaya ikan nila. Jika dilakukan secara tepat, tentu akan berpengaruh pada penghasilan dan hasil panen yang didapatkan kelak. Adapun untuk melakukan metode budidaya ikan nila di kolam terpal, terdapat beberapa kriteria pemilihan lokasi yang perlu sobat pintar perhatikan. Antara lain, usahakan memilih lokasi yang mudah dijangkau dan dekat dengan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi ikan nila berkembang dengan baik. Pilih lokasi berupa tanah lapang yang minim terdapat pohon dan rerumputan yang berpotensi mempersulit pembuatan kolam terpal. Pastikan lokasi pembudidayaan pencahayaan mencukupi untuk memastikan ikan nila memiliki tubuh kembang yang baik. Dan hindari berbagai gangguan yang berpotensi mengganggu panen ikan nila, seperti lokasi tercemar limbah atau adanya gangguan dari hewan liar. Pakai bahan limbah lebih murah. Cara budidaya ikan nila di kolam terpal tergolong mudah untuk pemula yang mau keuntungan berlimpah, namun minim modal. Yuk lihat langkahnya berikut ini. Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang berasal dari Afrika dan mulai dibudidayakan di Indonesia pada tahun 1969. Ikan nila bisa disebut dengan Oreochromis niloticus. Masih memiliki kekerabatan dengan ikan mujair. Keuntungan budidaya ikan nila salah satunya adalah perawatannya yang mudah, sebab mereka sangat mudah beradaptasi di berbagai lingkungan. Keuntungan budidaya ikan nila. Budidaya ikan nila merupakan salah satu peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi protein yang banyak diminati oleh harganya yang terjangkau.
Ikan nila pun bisa dibilang memiliki beberapa kelebihan dibanding jenis ikan air tawar lainnya, seperti ikan mas, ikan mujair, atau ikan lele. Merangkum dari berbagai sumber, berikut beberapa keuntungan budidaya ikan nila yang bisa kamu dapatkan baik saat memelihara hingga menjualnya nanti. Budidaya ikan nila terbilang tidak membutuhkan modal cukup besar, baik untuk pembuatan kolam, pembelian bibit, hingga perawatan. Untuk skala kecil, ikan nila bisa dibudidayakan di kolam terpal yang mana hanya membutuhkan waktu 3 bulan sebelum akhirnya siap dipanen. Perawatan ikan nila cenderung mudah dikarenakan sifat ikan nila yang mudah beradaptasi pada berbagai jenis lingkungan. Selain itu, ikan nila juga dikenal sebagai spesies ikan air tawar yang tahan akan serangan penyakit. Harga jual ikan nila di pasaran cenderung stabil dan jarang mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan pembudidaya bisa memperkirakan keuntungan yang bisa didapatkan saat melakukan panen. Kebutuhan konsumsi ikan nila tergolong tinggi, baik itu untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga atau restoran dan rumah makan skala menengah hingga besar. Panduan cara budidaya ikan nila di kolam terpal. Setidaknya ada 3 cara budidaya ikan nila, yakni metode kolam terpal, kolam tanah, dan kolam tembok. Untuk pemula, cara budidaya ikan nila di kolam terpal lebih direkomendasikan. Kenapa? Pasalnya metode budidaya ikan air tawar di kolam terpal tidak terlalu membutuhkan modal banyak dan lahan yang luas, namun tetap bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Mau tahu apa saja yang perlu sobat pintar lakukan? Inilah beberapa poin penting budidaya ikan nila untuk pemula agar mendapatkan keuntungan berlimpah. Pemilihan lokasi budidaya ikan nila. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah pemilihan lokasi budidaya ikan nila. Jika dilakukan secara tepat, tentu akan berpengaruh pada keberhasilan dan hasil panen yang didapatkan kelak. Adapun untuk melakukan metode budidaya ikan nila di kolam terpal, terdapat beberapa kriteria pemilihan lokasi yang perlu sobat pintar perhatikan. Antara lain, usahakan memilih lokasi yang mudah dijangkau dan dekat dengan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi ikan nila berkembang dengan baik. Pilih lokasi berupa tanah lapang yang minim terdapat pohon dan rerumputan yang berpotensi mempersulit pembuatan kolam terpal. Pastikan lokasi pembudidayaan pencahayaan tercukupi untuk memastikan ikan nila memiliki tumbuh kembang yang baik. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Hindari berbagai gangguan yang berpotensi mengganggu panen ikan nila, seperti lokasi tercemar limbah atau adanya gangguan dari hewan liar. Pembuatan kolam. Untuk membuat kolam ikan nila dengan metode ini, sobat pintar bahkan tidak perlu menggali tanah yang cukup menyita waktu. Pasalnya, kolam terpal kini lazim dibuat berada di atas permukaan tanah. Namun yang perlu jadi bahan pertimbangan adalah kolam terpal tersebut harus memiliki rangka yang kuat guna menahan debit air dan ikan, misal dengan batu atau rangka baja ringan. Untuk memastikan kondisi kolam terpal ideal untuk budidaya ikan nila, ada beberapa parameter yang perlu diperhatikan, seperti temperatur air berkisar 25-30 derajat Celcius dan pH air berkisar 6,5-8. Penebaran bibit. Sebelum melakukan penebaran bibit, perhatikan juga perbandingan antara ukuran kolam dan jumlah ikan. Untuk ukuran kolam ikan nila 1000 ekor yang ideal sebaiknya berukuran 4 x 6 meter. Jika ukuran kolam 2 x 3 meter atau sebanding, idealnya memelihara sekitar 500 ekor saja. Hal ini dimaksudkan agar ikan nila memiliki ruang gerak cukup dan tidak bersaing satu sama lain.